Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M.Afi Alfirdaus NIM 22 2018 024. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang signaling teori. Pengertian signaling teori. Signaling teori adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi dalam teori sinyal atau signaling teori. A. Kualitas informasi dalam teori sinyal. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. B. Efek sinyal. Signaling teori menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asymmetri informasi antara perusahaan dan pihak luar, karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar atau investor dan kreditor. Kelebihan signaling teori. Kelebihan teori ini adalah kemampuan menjelaskan mengapa terjadi peningkatan harga saham sebagai tanggapan terhadap tingkatan financial leverage. Kelemahan dari model ini adalah ketidakmampuan dalam menjelaskan hubungan kebalikan antara profitabilitas dan leverage. Kelemahan lain adalah tidak dapat menjelaskan mengapa perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan dan nilai intangible aset tinggi harus menggunakan lebih banyak hutang daripada perusahaan yang mature atau tangible aset tinggi yang tidak menggunakan hutang. Akan tetapi dalam teori diperlukan untuk mengurangi efek dari ketidaksimetrisan informasi. Adapun contoh kasus dalam teori ini. Contoh kasus signaling teori. Salah satu contoh yang diberikan oleh Ross adalah tingkat leverage perusahaan, yaitu perusahaan yang besar akan membuat insentif yang mendorong mereka mengambil leverage tinggi. Hal ini tidak akan dapat diikuti oleh perusahaan yang lebih kecil karena mereka akan lebih rentan mengalami kebangkrutan. Hal ini akan menciptakan sparking equilibrium, yaitu di mana perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi akan menggunakan lebih banyak hutang dan perusahaan yang memiliki nilai yang lebih rendah akan lebih banyak menggunakan equity. Itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.